wa sahbihi wa mawalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak. Di kesempatan kali ini kita masuk ke ayat yang ke-11 ya. Kalla innaha tadhkirah. Betul ya? Kalla innaha tadhkirah. Alhamdulillah, surat Abasa yang kita kaji ini merupakan surat yang memiliki banyak faedah. Ya. Memiliki banyak sekali faedah, ya, khususnya di dalam ya metodologi dakwah. Ya. Yang ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kita secara umum kaum muslimin ya, dan bagi para dai. Karena kita semua ya melakukan ya amaliyah dakwah baik dalam lingkup yang terkecil di keluarga kita maupun saudara-saudara kita. Di antara pelajaran yang telah disebutkan ya, atau di antara pelajaran dari surat Abasa ini ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Al-Utsaimin ya, ini sebagai peringatan kepada umat secara umum agar apa yang sudah terjadi tidak terulang kembali ya. Dan pelajaran lainnya ya, bolehnya menyebutkan cacat seseorang jika memang ada kemaslahatan. Jadi bukan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka menghina atau membuli ya. Dan di dalam surat Abasa ini ya ada dalil ya yang menunjukkan bahwa hidayah itu di tangan Allah. Ya. Bisa jadi orang yang cacat atau miskin ya, dialah yang dapat mengambil banyak manfaat dari nasihat ya. Ya. Lain halnya dengan orang yang terpandang, orang yang kaya ya, namun dia lupa diri. Ya. Dan di sini juga kita memahami ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memandang atau tidak pernah menimbang manusia itu dengan sebatas ketenaran atau terpandang atau dengan kekayaan atau kedudukan. Yang ini semua jadi tolak ukur kebanyakan orang. Jadi kebanyakan manusia menjadikan tolak ukur ketenaran ya, kekayaan atau pangkat jabatan ya, kedudukan. Ini menjadi tolak ukur di dalam menimbang ya, atau menghormati seseorang. Ya, semakin kaya semakin terpandang. Semakin tenar akan semakin dihormati di masyarakat. Begitu kan ya? Betul. Gitu ya, Pak. Ya, kebanyakan orang ya memandang orang lain dari aspek itu. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang seseorang dari itu semua. Ya. Yang jadi tolak ukur timbangan Allah Subhanahu wa taala di dalam menilai hambanya itu dengan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Innallaha alimun khabir. Ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi ukurannya ketakwaan. Ya. Itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rupa ya, kemudian ya penampilan zahir kita itu bagi Allah ya tidak Allah tidak melihat itu ya,
tidak melihat tubuh kita, rupa kita, ya. Tapi yang dilihat adalah amalan kita, hati kita, ya, bertakwa atau tidak. Ya, kalau penampilan luarnya bagus, dalamnya juga bagus, tentu ini yang terbaik. Jadi luar dalamnya bagus. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, innallaha, kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, terlebih lagi di akhirat, ya, manusia ini tidak ada bedanya, ya, antara satu dengan yang lainnya, kecuali yang membedakan adalah keimanannya. Dan hanya ada dua kelompok saja. Satu kelompok penghuni surga, kelompok lainnya penghuni neraka. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini pelajaran penting juga bagi setiap penyeru kepada Allah atau setiap pendakwah, agar tidak membeda-bedakan, ya, mad'unya, ya, tidak membeda-bedakan, ya, kondisi, ya, orang yang didakwahinya, ya. Dan dakwah ini diserukan kepada siapa saja, ya. Kepada orang kaya, ya, kepada orang miskin juga, ya, kepada orang dewasa, orang tua, kepada anak muda, ya, kepada kerabat, baik yang jauh maupun yang dekat, ya. Dan dari surat ini juga ternyata di kalangan para sahabat itu ada sahabat yang miskin, ya. Namun demikian tidak sedikit sahabat-sahabat ini, jadi kalangan para sahabat yang tergolong miskin ini justru menjadi tokoh-tokoh pejuang, ya, yang sangat berjasa di dalam agama ini. Siapakah? Ya, kalau yang kaya sering kita dengar, ya, karena sering kita kenal yang kaya-kaya saja, ya. Yang kaya coba sebutkan semuanya, insya Allah kenal, ya, mulai dari Abu Bakar, Uthman, ya, Abdullah bin Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya, Khabbab, dan seterusnya. Adapun yang miskin kenal nggak kita? Tapi punya jasa, ya. Seperti siapa, jemaah? Ya. Contohnya seperti Bilal, ya, Bilal bin Rabah. Ada Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, Abu Hurairah, dan yang lainnya. Ya. Nah, semua sahabat tersebut bukanlah dari golongan orang sahabat yang terkaya, orang yang kaya yang terpandang. Baik. Sekali lagi, di dalam berdakwah, keberhasilannya itu merupakan perkara yang gaib sebenarnya. Jadi yang namanya keberhasilan dakwah ini masuk dalam perkara yang gaib. Artinya, ya, kadang seseorang itu tidak bisa memastikan, ya, keberhasilan dakwahnya, karena yang dituntut bukan semata-mata hasilnya, ya, begitu, ya. Jadi keberhasilan dakwah ini sebenarnya adalah perkara yang gaib. Maka jangan sampai ketika kita berdakwah hanya memikirkan hasilnya saja, ya. Jadi yang jadi timbangan, ya, itu bukan hanya sekedar hasilnya bagaimana, ya. Sebab nanti kita akan dilalaikan oleh prosesnya, ya. Kemudian kita menganggap keberhasilan dan kegagalan dakwah itu semata-mata dari mungkin hasilnya. Ya, ini sebenarnya yang harus menjadi pemikiran kita, ya, adalah prosesnya. Kita menyampaikannya sesuai dengan tuntunan atau tidak, ya. Kalau seseorang itu sudah menyampaikan, gugurlah, ya, tanggungannya, atau gugurlah tanggung jawab menyampaikannya.
Adapun hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang ya memberikan. Ini perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi pelajaran dari ijtihad Nabi SAW ini juga bagi kita, jangan sampai karena hanya memikirkan maslahat dakwah lantas kita menimbang sesuatu itu bukan lagi dengan timbangan syariat, tapi hanya timbangan apa? Materi atau jumlah pengikut atau yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan ijtihad beliau, yang memang ijtihad beliau memiliki alasan, ada alasan yang logis gitu ya, memiliki tujuan yang mulia juga ya, agar dakwah itu cepat tersebar. Namun demikian ya, Nabi SAW ya, terkait hal ini juga ya tidak bisa menentukan ya. Apalagi kejadian ini kan kapan kejadian Nabi SAW ya, kedatangan sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum ini pada saat beliau di Makkah ya, di awal-awal dakwah ya, di mana ya kaum muslimin saat itu tertindas, sehingga Nabi SAW memang ya sangat membutuhkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang terpandang untuk bisa masuk ke dalam Islam. Ini alasan yang logis ya. Sampai-sampai sebagian ulama menyatakan bahwasanya kalau salah seorang dari kita ini melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sekarang ya, barangkali itu malah apa namanya ya akan mendapatkan pahala ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya dengan teguran yang lembut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ijtihad beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah ijtihad yang tidak tepat. Ya. Nabi SAW ya tidak selayaknya membiarkan sahabat yang buta, yang apa memiliki semangat ya, yang apa namanya punya tekad gitu ya, punya niat yang baik ya, mengambil manfaat agar diajari beliau Al-Quran, dibacakan kepadanya Al-Quran ya. Lalu Nabi SAW berpaling ya, memalingkan wajahnya, mengarahkan kepada orang-orang kafir yang terpandang itu, yang belum tentu mereka menerima itu. Memang ya, ini yang belum saya sampaikan di sini, apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum ya, merupakan kesalahan dalam beradab sebenarnya. Ya. Ya sebenarnya kalau sebagai seorang penuntut ilmu ya, yang ya mungkin keadaannya tidak seperti Abdullah bin Maktum. Ini dari sisi yang lain dan bukan dalam rangka merendahkan Abdullah bin Maktum. Di pertemuan sebelumnya kita sebutkan kelebihan beliau ada 3 ya. Apa? Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ini 3 sifat mulia yang ada pada diri sahabat Abdullah bin Maktum, dan selayaknya sebagai seorang penuntut ilmu demikian. Ya, dia mendatangi sumber ilmu, mendatanginya dengan apa? Semangat dan ya berharap ya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain sebenarnya yang dilakukan ya, apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum ini juga merupakan kesalahan dalam beradab. Ya, jika ya kalaulah ya sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum ini ya tidak buta ya, ya tentu kalau beliau mengetahui bahwa Nabi SAW sedang apa sibuk mendakwahi para pembesar ya, ya beliau mungkin tidak melakukan demikian. Tapi terjadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Namun justru dengan kesalahan adab inilah Allah Subhanahu wa taala
menegur nabinya, dan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita umatnya. Jadi intinya yang paling penting bagi seorang dai dari dakwahnya itu dia memperoleh pahala. Ya. Jika ada orang yang ingin mengambil manfaat darinya, ya hendaknya diperhatikan. Ya. Bukan disepelekan. Jangan sampai ya kita sebagai seorang dai yang menjadi tujuannya hanya semata-mata harta, ya, atau pengikut, ya, sehingga yang didakwahi, yang didekati hanyalah orang-orang kaya saja, orang-orang yang terpandang saja, ya. Nah, kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita ambil dari surat Abasa ini juga, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi lebih tepatnya atau lebih utamanya dikatakan sebagai tarkul aula saja. Beliau meninggalkan yang lebih utama gitu, dan bukan sebagai kesalahan yang bersifat dosa. Ya. Meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa para nabi itu tidak maksum dari dosa kecil, akan tetapi dosa-dosa kecil itu atau kesalahan dengan itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya surat ini menunjukkan kepada kita ya anjuran atau motivasi ya agar menyambut orang-orang miskin, terutama di majelis ilmu, ya, kalau bisa memenuhi kebutuhan mereka, ya, dan tidak hanya mengutamakan orang-orang kaya saja atau orang-orang yang terpandang saja. Dan pelajaran lainnya yang telah kita sampaikan juga, surat ini menunjukkan kepada kita bagaimana amanahnya Nabi SAW. Ya, tidak ada satu pun huruf di dalam Al-Quran yang beliau sembunyikan. Ya. Jadi seorang ulama mengatakan kalau seandainya Rasulullah SAW menyembunyikan wahyu, maka Rasulullah SAW ya, pasti akan menyembunyikan ayat ini atau surat Abasa ini. Terlebih lagi tatkala Rasulullah SAW bermuka masam, ya. Tentu siapa Abdullah ibnu Maktum ya, tidak melihat beliau karena Abdullah ibnu Maktum buta, gitu ya. Jadi ini ya sekali lagi tidak ada ini. Jadi ini juga menjadi dalil ya, adanya surat Abasa ini, bahwa Al-Quran itu tidak ada yang disembunyikan sebagaimana yang diyakini oleh ada sebagian orang yang meyakini ada yang disembunyikan, ya, dan ini menimbulkan keraguan-raguan di tengah kaum muslimin. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ayat berikutnya ya diawali dengan kata kalla, yakni la taf'al mithla hadza, ya, sekali-kali jangan berbuat yang semisal dengan itu, gitu ya. Jadi kalla ini disebut dengan harfu rad'in wa zajrin, ya. Sebenarnya kata kalla ya, ya, itu dapat bermakna dua, ya. Maknanya ada dua, ya. Ini kalimatu atau harfu rad'in wa zajrin, kata kalla yang artinya sekali-kali tidak. Sekali-kali apa? Jangan begitu. Ini yang dimaksud dengan apa? Harfu rad'in wa zajrin, ay la taf'al mithla ma fa'alta. Ya, ini dikenal dengan apa? Kalimat zajr, ya. Yang artinya
tidak atau jangan. Namun katakanlah di dalam Al-Quran juga ada yang bermakna haqqan, ya, artinya apa? Sungguh benar, ya. Namun di sini yang dapat dipahami dalam katakanlah yang ada di ayat ini itu makna yang pertama, ya, yaitu ya, peringatan ini. Ini kata apa? Ya, yang mengandung peringatan. Kalla, ya, jangan kau lakukan seperti apa yang dulu kau lakukan. Itu kalla. Jadi ini merupakan teguran atau peringatan Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada nabinya dan secara umum, ya. Dan juga peringatan secara umum kepada umatnya. Ini seperti yang ada di tafsir kita ini, ya, yang berpendapat bahwa ini adalah teguran kepada nabi, maka katakanlah artinya adalah la, jangan atau tidak, ya, sehingga firman Allah Subhanahu wa taala kalla innaha tadhkirah artinya apa? Janganlah sekali-kali begitu, ya, sungguh innaha tadhkirah, sungguh itu adalah tadhkirah, peringatan. Al-ayatul Qur'aniyah allati anzalaha Allah ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu adalah tadhkirah, ya, tadhkirah, ya, suatu peringatan. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan apa? Jangan sekali-kali kau begitu wahai Muhammad. Janganlah engkau semangat hanya kepada orang kaya yang kafir itu, sementara engkau berpaling dari orang miskin yang mukmin. Ya. Tadhkiratun tudzakkirul insan bima yanfa'uhu wa tahuthuhu alayhi wa tadhkuru lahu ma yadurruhu wa tuhadhdhiruhu minhu wa yatta'idhu bihal qalb. Ya, peringatan yang dapat mengingatkan seorang manusia kepada apa yang bisa bermanfaat baginya, ya, mengingatkannya kepada apa yang hati itu bisa mengambil pelajaran darinya, ya. Jadi ini peringatan, ya, sekaligus pelajaran. Jadi ini yang dapat kita fahami dari kata kalla, ya, di ayat kalla innaha tadhkirah. Berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita memahami, ya, dari faedah surat Abasa ini, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak sepenuhnya salah, yang artinya dosa kan tadi, ya, tapi lebih kepada tarkul aula. Maka kalau itu faedahnya berarti katakanlah ini dibawa kepada makna yang bersifat haqqan atau yang artinya haqqan. Jadi peringatan ini ya umum kepada kaum muslimin, tidak secara khusus kepada Nabi SAW. Ya. Jadi kalau dibawa kepada makna yang kedua artinya haqqan, sungguh benar, maka jadi arti firman Allah kalla innaha tadhkirah, sungguh benar, sungguh ini adalah peringatan, gitu, ya. Sehingga ayat ini peringatannya bersifat umum, ya, bagi kaum muslimin seluruhnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsiran ayat ini. Kalla innaha tadhkirah itu ay hadhihi surah aw al-wasiyah bil musawati bainan nas fi iblaghil ilmi min syarifihim wa dha'ifihim, kata beliau. Yaitu surat ini adalah wasiat untuk menyamakan manusia antara yang besar, ada yang kecil, ada yang
kaya, ada yang miskin, ya. Di dalam hal penyampaian ilmu itu sama saja. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi ini ya bersifat tarkul aula. Ya, bukan, jadi kalla di sini maknanya bukan peringatan, wallahu a'lam. Faman syaa'a dzakarah. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa syaa'a menghendaki, dzakarah, ya tentu ia akan memperhatikannya, ya dia akan meraih ya mau'izah, ya dia akan mendapatkan pelajaran, dia dapat mengambil pelajaran darinya, yaitu dari Al-Quran. Wa man syaa'a lam yanta'idh, berarti bagi siapa yang tidak menghendaki, dia tidak akan mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Baik, sebelum kita lanjutkan, ya, silahkan muadzin kumandangkan adzan terlebih dahulu. Silakan. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, ayat faman syaa'a dzakarah ini tentunya mirip dengan ayat yang barangkali kita sering membaca surat Al-Kahfi, ada kan ya, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, katakanlah yang al-haq itu, katakanlah al-haq, kebenaran itu datangnya dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, gitu ya. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang ingin kafir, biar saja dia kafir, gitu ya. Jadi dari kata-kata faman syaa'a, ya, di sini kan ada kesamaan ya, faman syaa'a. Di surat Abasa faman syaa'a dzakarah. Di surat Al-Kahfi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini bagaimana keterangannya di sini? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan pilihan yang dalam masalah ini pilihan yang bersifat takdir, qadran, ya. Bukan syar'an. Jadi pilihan di sini ada dua. Ya. Jadi ada pilihan karena ya takdir ya. Ada pilihan karena syar'i gitu ya. Secara syar'i maka seseorang tidak ada pilihan sebenarnya. Ya. Jadi secara qadari gitu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah kekuasaannya karena keimanan seseorang, dan tidak akan berkurang karena kafirnya seseorang, ya. Jadi bahkan ada tidaknya makhluk itu juga tidak akan mempengaruhi kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Sebagaimana yang di dalam hadis qudsi, ya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, seterusnya. Ya, pernah dengar hadis qudsi yang berbunyi ya ibadi gitu ya. Wahai hambaku, kalaulah sekiranya orang yang pertama dan terakhir di antara kalian dari golongan manusianya, jinnya, ya, insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a. Itu. Jadi kalaulah sekiranya manusia dari yang pertama sampai akhirnya dari golongan baik itu golongan manusia maupun jinnya dari kalian semua itu seperti hati seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu sama sekali tidak sedikit pun dapat menambah kerajaanku, kata Allah. Ya ibadi,
"Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Seandainya orang yang pertama dan yang terakhir di antara kalian, manusia dan jin dari kalian semua, seperti hati seorang yang afjar, yang fajir, yang paling jahat sekalipun, itu semua tidak akan mengurangi kerajaanku. Ya. Jadi ini pilihan secara qadari. Ya. Jadi faman syaa'a dzakarah. Ya. Kalau secara syar'i, ya tidak ada pilihan. Orang yang harus mengambil pelajaran dari Al-Quran, orang harus beriman dalam hal ini. Ya, kalau secara syar'i, maka ya sudah selayaknya orang itu mengambil pelajaran dari Al-Quran dan menjadi orang yang beriman. Malah itu justru yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Adapun pilihan di sini ini bersifat qadari. Ya. Pilihan atau boleh memilih, seperti jamaah milih siapa? Milih pasangan gitu ya. Maksudnya memilih antara beriman dan kafir. Ya. Di sini pilihannya bersifat qadari. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, atau pilihan untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran atau tidak mengambilnya, ini pilihan secara qadari. Adapun secara syar'i, malah justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang namanya manusia sesungguhnya mukhayyar, ya, diberikan pilihan. Tapi ini pilihan secara apa tadi? Qadari, ya, bukan secara syar'i. Jadi min haitsul qadar huwa mukhayyar. Ya. Jadi secara qadari manusia itu diberikan pilihan, tidak ada yang dipaksa. Ya, tidak ada paksaan kamu harus beriman kamu. Secara qadari. Ya. Nah, kalau umpamanya ada orang yang menyangka ya bahwa orang itu dipaksa di dalam amalannya, ya. Ya. Ini seperti perkataannya siapa? Jabriyah atau Jahmiyah. Ya. Jadi seseorang diberikan pilihan secara qadari, mau beriman atau tidak, mau mengambil pelajaran dari Al-Quran atau tidak. Tetapi secara syar'i justru ya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, ya, dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ya. Faman syaa'a dzakara ay dzakara ma nazala minal wahyi fatta'adha bihi wa man syaa'a lam yadhkurhu wal muwaffaqu man waffaqahu Allah. Di sini yang penting. Tentu orang yang muwaffaq, ya. Jadi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang Allah arahkan, Allah bimbing dia, ya, untuk menjemput hidayah, untuk meraih apa tadi? Keimanan, ya, dan pelajaran dari Al-Qur'an. Itu orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Ini lanjutan ya, ayat yang menyebutkan tentang keagungan Al-Qur'an, ya, yang kita secara qadari diberikan pilihan untuk mengambil pelajaran darinya, yang secara syar'i kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi suhufin mukarramah. Jadi Al-Qur'an itu fi suhufin mukarramah, dalam lembaran-lembaran yang mukarramah, artinya dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mu'azzamah indallah, yang diagungkan di sisi Allah. Gitu ya. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan
Ya, marfu'atin itu yang ditinggikan, mutahharah yang disucikan. Ya, yang ditinggikan lagi disucikan. Bi aidi safarah. Ya. Nah, ini di tangannya para utusan. Utusan di sini maksudnya siapa? As-safarah al-malaikah, yaitu para malaikatnya. Dan para malaikat dinamai atau disebut sebagai safarah li'annahum katabah. Ya. Mereka yang mencatat. Ya. Itu kalau diambil dari kata as-safar yang artinya apa? Ya, au minas sifr wa huwal kitab. Ya. Makanya di dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaannya seperti, ya ini bukan perumpamaan orang-orang siapa? Mereka orang yang Yahudi itu ya, seperti perumpamaannya orang Yahudi itu seperti apa? Himar, ya, keledai yang atau orang yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu kan seperti orang Yahudi ya. Di dalam surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim itu ya, karena kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena ya mereka mengetahui ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Itu perumpamaan mereka seperti halnya keledai yang membawa asfara. Apa yang dimaksud dengan asfara di sini? Ya, kitab-kitab, tumpukan kitab seperti itu. Ya. Kiramim bararah. Ya. Malaikat itu Allah Subhanahu wa taala sifati sebagai malaikat yang mulia, bararah, lagi berbakti. Dan demikianlah ya, malaikat yang kita kenal, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang sedikit pun pada perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah mereka dijuluki sebagai kiramim bararah. Wallahu alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan bagian yang kedua dari surat Abasa berikutnya di kesempatan yang lain. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.